Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Delianti Ganesa, yang akan memandu acara Bincang Brida. Bincang Brida merupakan acara yang mengetengahkan peran strategis riset dan inovasi dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan daerah. Telah hadir bersama kami tamu yang sangat istimewa, Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Selamat datang Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam. Bagaimana Pak perjalanan tadi Pak? Lancar, aman. Lancar ya Pak? Nggak macet ya Pak ya? Enggak, lancar. Alhamdulillah, ya. macet. Baik Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan riset dan inovasi daerah khususnya di Provinsi Bali Pak. Baik Pak, terkait dengan Provinsi Bali Pak, potensi apa saja Pak yang ada di dalam Provinsi Bali? Maksudnya potensi unggulan atau sektor-sektor apa saja yang berkembang Pak? Sebelum itu saya ingin menjawab dulu mengenai keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Bali. Sejak saya dilantik menjadi gubernur 5 September 2018, jadi sekarang sudah berjalan lebih dari 3,5 tahun, saya langsung diberikan arahan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan juga Presiden kelima Republik Indonesia, untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi oleh karena itu, tahun 2019 saya langsung melakukan perubahan peraturan daerah mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah Provinsi Bali. Sekaligus saya merampingkan jumlah perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Bali, yang semula saya masuk itu ada 49 organisasi perangkat daerah. Saya kurangi menjadi 37 organisasi perangkat daerah. Jadi berkurang 12. Tapi terus saya menambah satu perangkat daerah yang baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi peraturan daerahnya berubah menjadi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019. Tetapi pengisian jabatannya setelah Perda ini disetujui oleh Bapak Mendagri, tidak otomatis saya isi karena belum ada pejabat yang pensiun. Jadi harus menunggu pensiun dulu. Saya tidak ingin menonjobkan kepala dinas atau kepala biro, kepala badan yang belum pensiun, yang masih aktif, dinonjobkan karena ada pengurangan jumlah organisasi perangkat daerah. Sehingga baru bisa diisi jabatannya Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah itu pada bulan Januari 2020. Dan Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Bali ini menjadi satu organisasi perangkat daerah yang mandiri, sendiri sudah, tidak bergabung dengan organisasi perangkat daerah yang lainnya. Nah, tugasnya adalah melakukan riset kebijakan dan inovasi untuk pembangunan daerah Bali dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kebijakan pembangunan Provinsi Bali. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan riset dan inovasi di dalam memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Bali agar Bali mampu menjadi satu wilayah yang berdaulat di bidang pangan. Sesuai dengan arahannya Ibu Megawati Soekarno Putri, Bali harus bisa berdaulat di bidang pangan. Dan memang potensi sumber daya alam yang dimiliki dari sisi pertanian, kelautan, dan perindustrian itu sangat memungkinkan untuk menjadi daerah yang berdaulat di bidang pangan. Kemudian saya merumuskan itu dan saya juga membentuk satu sistem aplikasi yang menghitung posisi pangan yang ada di Provinsi Bali dan membuat neraca pangan. Neraca pangan ya Pak? Neraca pangan. Dari neraca pangan itu terhadap kebutuhan pokok pangan bagi warga di Bali, itu Bali
hampir semuanya surplus. Dan yang defisit cuma satu, yaitu bawang putih. Hanya bawang putih yang defisit. Defisit ya Bang. Ya. Nah, saya lacak kepada Dinas Pertanian kenapa bawang putih itu bisa defisit, karena petaninya kurang bersemangat menanam bawang putih. Kenapa kurang semangat? Apakah iklim tidak cocok? Iklimnya cocok. Kenapa tidak mau nanam? Karena ternyata kurang laku di pasar. Kenapa kurang laku bawang putih produk Balinya? Karena kalah bersaing harganya dengan bawang putih impor. Jadi produk impor ini salah satu permasalahan yang membuat petani kita itu menjadi kurang termotivasi untuk berproduksi, karena ketika memiliki produk nggak laku. Nah, oleh karena itu saat ini pertama arah kebijakan saya adalah memang untuk memenuhi agar Bali berdaulat di bidang pangan. Riset dan inovasi yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Provinsi Bali itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Bali maupun juga di luar Bali, lembaga riset dan lembaga badan usaha dan industri. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang ini kami sudah melakukan satu riset, diantaranya adalah yang berkaitan dengan satu kebutuhan untuk pangan dan juga untuk upacara yang sangat tinggi kebutuhannya di Provinsi Bali. Selama ini contoh misalnya ada bunga gumitir atau bunga, kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan bunga marigold. Itu setelah diriset oleh peneliti dari Udayana dan dari IPB, saya bekerja sama, itu benihnya diimpor dari Thailand. Ya. Padahal kebutuhan bunga ini tinggi sekali. Omsetnya itu 1 tahun 200 miliar. Jadi karena itu saya meminta kepada peneliti untuk membuat benih sendiri. Dan penelitiannya dilakukan selama 2 tahun, kira-kira akan selesai pada bulan akhir Agustus atau paling lambat awal September tahun 2022 ini. Jadi itu akan menjadi benih khas Bali untuk bunga gumitir atau bunga marigold. Sehingga ini akan menjadi kebutuhan untuk upacara dan juga kebutuhan untuk dekorasi taman dan sebagainya yang sangat diperlukan di Provinsi Bali karena seringnya ada event di Provinsi Bali. Begitu juga produk-produk yang lainnya yang lokal Bali itu sangat terkenal. Meskipun Bali itu wilayah kecil, tapi dianugerahi dengan kekayaan, keunikan dan keunggulan produk-produk alam yang luar biasa. Ada beras Bali, ada jeruk Bali, ada manggis Bali, ada pisang Bali, ada salak Bali, macam-macam. Branding Bali, ya, hortikultura dan juga peternakannya. Nah, di antara itu sekarang ini yang harus kami kembalikan adalah di antaranya yang sangat terkenal dulu jeruk Bali. Jeruk Bali ya. Dulu Pak, jeruk Bali sangat terkenal waktu saya kecil. Termasuk di desa saya itu penghasil jeruk Bali yang sangat terkenal dan jumlahnya banyak. Ternyata tahun 84 terkena virus CPPD, hancur. Dan sampai sekarang belum bisa dikembalikan. Sekarang saya sedang menugaskan tim peneliti untuk melakukan penelitian mengapa ini belum bisa pulih. Apa cara yang harus dilakukan untuk melakukan pemulihan ini sehingga jeruk Bali ini bisa ditanam kembali dan bisa menjadi produk yang dihasilkan dari para petani kami di Bali. Begitu juga produk yang lain, diantaranya adalah garam tradisional lokal Bali. Saya sekarang sedang meningkatkan produktivitas garam tradisional lokal Bali. Karena garam tradisional lokal Bali ini memiliki cita rasa yang khas, sangat enak dipakai untuk dikonsumsi melalui makanan, bahkan untuk kesehatan, sampai ini diminati oleh negara-negara luar. Kami ekspor garam. Ekspor garam. Tetapi garam tradisional lokal Bali yang khas ini terbentur oleh satu peraturan, yaitu keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 tentang garam beriodium. Jadi
karena garam tradisional lokal Bali ini itu dinilai kadar yodiumnya kurang dari 30%, maka tidak bisa masuk ke pasar modern dan pasar swalayan yang ada di Bali. Kita bisa ekspor, tetapi malah untuk kita jualan di dalam sendiri kita menggunakan garam impor. Garam impor. Nah, karena itu saya sudah mengusulkan agar keputusan Presiden ini dan ada peraturan Menteri di bawahnya yang menghambat penggunaan produk lokal seperti garam tradisional lokal Bali, termasuk juga produk-produk lokal yang lainnya, ya seperti beras dan juga buah-buahan serta sayur-sayuran. Jadi saya kira dengan adanya BRIN dan BRIDA itu akan mendorong adanya kemajuan pembangunan di daerah, termasuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta daya saing produk lokal di masing-masing daerah yang memiliki potensi dan karakteristiknya sendiri di seluruh Indonesia, karena memang saya kira Indonesia anugerahnya luar biasa. Jadi sebagai negara agraris, kalau kita impor beras itu malu, harusnya. Iya, Pak. Ya. Iya, betul. Impor bawang putih malu, impor bawang merah apalagi, sampai impor cabai gitu kan malu. Sebagai negara maritim, impor garam malu kita, impor ikan malu kita. Jadi karena itu ini harus diproteksi. Nah, bagaimana memproteksinya? Maka regulasi di atasnya, regulasi nasionalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu harus berpihak kepada sumber daya lokal. Apa yang tengah digiatkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, saya kira konteksnya itu termasuk di dalamnya adalah peningkatan penggunaan produk lokal di masing-masing daerah. Nah, karena itu regulasinya harus berpihak. Jadi sejumlah regulasi itu harus dilakukan perubahan supaya dia tidak terlalu ramah impor, supaya dia lebih berpihak kepada sumber daya lokal. Jangan sampai produk lokal kita itu kalah bersaing dengan harga produk impor. Nah itu, ini harus dilakukan. Iya, betul, Pak. Apa artinya kita membuat BRIN, BRIDA di daerah, ketika produktivitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, tapi harganya lebih tinggi dari produk impor, lantas produk impor masuk, produk kita jadi mati. Petani kita tidak akan mau berproduksi. Maka inovasi itu tidak akan punya makna. Ya, jadi itu harus diimbangi dengan ekosistem yang mendukung. Itu harapan saya. Nah, di luar itu, saya sendiri semenjak membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah ini, waktu terjadi pandemi COVID-19, itu kita melakukan riset untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Sehingga penanganan itu menjadi lebih efektif, lebih tepat, dan cepat. Bali sekarang COVID-nya sudah melandai dan stabil di angka yang saya kira sudah sangat kondusif, sehingga recovery pariwisata dan recovery ekonomi itu sudah bisa dilakukan. Nah, selain itu juga ada dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Bali ini, salah satu tupoksinya adalah mengelola kekayaan intelektual. Sejak Badan Riset Inovasi Daerah ini saya bentuk 2019 sampai sekarang sudah ada 197 produk yang mendapat sertifikat kekayaan intelektual. Ini merupakan perlindungan terhadap produk lokal sekaligus juga meningkatkan nilai ekonominya. Dan juga itu akan membuat daya saing. Ya, seperti ndek ini, ndek Bali ini itu sudah mendapat kekayaan intelektual dari Menteri Kumham dan sekarang digunakan oleh Christian Dior sebagai produk industrinya untuk busana, tas, sepatu dan sebagainya. Endek ya, Pak? Iya, endek Bali. Oh, endek. Iya. Endek. Ini namanya endek Bali. Ya. Begitu juga produk kain tradisional lainnya di Bali itu sedang ditangani, diproses hak kekayaan intelektualnya. Nah, diantaranya itu yang sangat penting setelah adanya BARI ini adalah Badan Riset Inovasi Daerah ini adalah kami sudah bisa menghasilkan sertifikat untuk perlindungan produk kopi. Indikasi geografis kopi di Kintamani dan di Pupuan, dan indikasi geografis untuk garam di Amed dan di Kusambel Klungkung. Jadi nilai ekonomi garam lokal Bali ini akan
lebih meningkat lagi. Nah, nilai ekonominya sudah meningkat, tapi bisa kalah daya saing karena regulasi tidak mendukung. Tapi kemarin saya mengeluarkan surat edaran supaya pasar swalayan, kemudian juga pasar-pasar modern seperti Indomaret, Minimaret, Alfamaret dan Maret-Maret yang lainnya itu supaya menggunakan produk lokal Bali, termasuk garam lokal Bali. Nah gitu. Nah sekarang udah mulai bisa masuk, tapi belum bisa tuntas karena masih ada kepres ini. Ya, saya udah mengusulkan kepada Pak Menteri supaya ini dirubah. Tadi saya sudah bicara juga dengan Bapak Kepala BRIN supaya ini jadikan rekomendasi untuk perubahan regulasi, dan masih ada sejumlah regulasi peraturan, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri yang itu masih ramah terhadap produk impor. Jadi kalau itu masih ada, kita bersemangat melakukan inovasi di daerah itu pada akhirnya itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara optimal untuk masyarakat. Jadi saya menyambut gembira ini pertemuan ini. Tadi saya sudah minta kepada Pak Kepala BRIN, pertemuan ini bagus dan dilakukan setiap tahun. Tahun depan kepala daerah sudah harus membawa hasil inovasinya, apa yang dilakukan di daerahnya, dan secara nyata memberi kontribusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di daerahnya. Saya kira itu. Wah Pak, ini menarik sekali ya Pak ya. Dari mulai kita bicara potensi Bali, lalu regulasi yang memang masih menghambat ya Pak ya, tidak ramah, maksudnya ramah terhadap impor, seperti itu ya Pak ya. Cuma saya tadi udah mendengar dari Bapak sendiri potensi pangannya sangat bagus, garam tradisional, buah dan sayur mayurnya pun. Ada arak Bali juga. Arak Bali Pak. Top sekali. Wah, itu harus. Gak kalah sama soju, gak kalah sama sake. Udah kayak di Jepang ya Pak ya. Jadi saya mau jadikan itu minuman welcome drinknya di hotel-hotel. Welcome drink, baik Pak. Lalu tadi saya juga mendengar sudah ada 191 produk dengan HKI 197. Ya? 197 produk yang sudah ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Itu sangat menarik. Tadi juga saya penasaran sebenarnya Pak, setelah yang Bapak jelaskan tadi Pak, selain regulasi tadi Pak, apa saja Pak kendala-kendala yang Bapak rasakan untuk mengembangkan riset-riset dan inovasi di daerah Bapak? Sebenarnya kalau untuk riset dalam jangka pendek ini tidak ada masalah karena kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Badan Riset Inovasi Daerah ini kan belum memiliki sumber daya yang dicetak untuk menjadi peneliti. Betul. Karena mereka itu adalah birokrat, tenaga teknis, bukan peneliti. Peneliti tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat, tapi tersedia di perguruan tinggi. Maka para peneliti yang ada di perguruan tinggi ini yang kami ajak untuk bersinergi melakukan riset yang bisa mendukung kebijakan pembangunan di daerah. Itu sudah ada hasil dan bisa kita berdayakan. Jadi tidak perlu kita dengan biaya mahal mencetak peneliti sekarang, tapi kita bisa memberdayakan peneliti yang sudah ada. Tinggal mengarahkan dengan penelitian secara tematik sesuai dengan prioritas di daerah. Sehingga penelitian dosen itu pun juga bermanfaat, tidak menjadi penelitian yang hanya untuk kepentingan penelitian mencari jabatan fungsional, naik jabatan fungsional, tapi juga bisa diberdayakan untuk pembangunan daerah gitu. Baik Pak, berarti tidak ada kendala berarti ya Pak ya? Ini kalau sudah ada inovasi berarti kan harus didorong kepada petaninya. Petani saya kira akan mau. Bagaimana memotivasi petani ini? Pasarnya yang harus dibuka. Pasar ini di hilir ini, kalau di hulu kita udah mudah, itu kita bisa lakukan karena itu determinan penuh pemerintah. Nah, di hilirnya ini jangan disumbat, jangan dihambat. Apa hambatannya? Regulasi. Bagaimana regulasinya nih supaya berpihak kepada produk lokal. Jadi kita ini harus mulai membatasi impor produk yang memang sudah bisa diproduksi oleh Bali sendiri. Produk kita di para kepala daerah kita di masing-masing daerah sesuai dengan potensinya itu. Nah, jadi saya kira Bapak Presiden sudah sangat tepat arahan beliau, kebijakan beliau menggunakan produk dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah produk lokal.
Jadi karena itu regulasinya ini harus dibuka. Ya, harus berpihak kepada pasar kita di dalam negeri. Walaupun lebih mahal dia harganya, tapi dia bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu lebih penting daripada kita menggunakan produk impor yang harganya lebih murah, tapi yang sejahtera kan petani yang di sana, ngapain? Iya, betul, Pak. Itu kan itu berarti kan meninggalkan alam kita, meninggalkan petani kita, nelayan kita, gitu menurut saya. Jadi lebih mahal dikit, tapi yang hidup masyarakat kita, sejahtera masyarakat kita, itu lebih penting. Gitu. Berarti kuncinya ini regulasi ya Pak ya? Regulasi, iya. Harus berpihak pada masyarakat lokal, produk lokal ya Pak ya? Termasuk pelakunya yang tidak sehat. Iya. Gitu. Sangat-sangat menarik nih Pak diskusinya nih Pak. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan terkait inovasi yang ada di Bali Pak, menurut Bapak Pak, apa saja Pak peran-peran atau upaya-upaya Bapak yang sudah dilakukan untuk pembinaannya Pak, riset dan inovasi dalam mengembangkan ini ekonomi di Bali, pembinaannya? Kami kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan MOU. Satu untuk riset, yang kedua untuk mengedukasi masyarakat serta melakukan percepatan pembangunan di daerah sampai ke tingkat desa. Itu. Berarti kolaborasi ya Pak? Iya, kolaborasi. Kolaborasi bersama berbagai stakeholder, perguruan tinggi, baik swasta ya Pak ya, semua ya dilakukan. Misalnya katanya dengan pertanian. Di perguruan tinggi itu kan ada program studi pertanian, fakultas pertanian. Kalau kaitannya dengan lingkungan, kan ada bidang studi yang ngurusi lingkungan di perguruan tinggi. Kemudian soal kesehatan, ada perguruan tinggi yang punya prodi tentang kesehatan. Kelautan juga, perindustrian juga, semua ada. Jadi sekarang dosen dan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu dengan sistem belajar sekarang, dengan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan sekarang ini, itu sekaligus mengkolaborasikan. Jadi pemerintah daerah dapat memberdayakan ini tanpa harus keluar biaya. Karena itu menjadi bagian daripada sistem penyelenggaraan pendidikan. Ini akan saya lakukan dalam waktu cepat, masih dirumuskan panduannya. Jadi kalau ini sudah dilakukan, saya kira penyelenggaraan pembangunan di daerah itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak sepenuhnya dilakukan oleh birokrasi pemerintahan, tapi juga akan dilakukan sebagian oleh dosen dan mahasiswa yang ada di universitas. Itu. Betul, Pak. Lebih tepat sasaran, saling mendapat manfaat. Pemerintah daerah dapat manfaat, perguruan tinggi juga dapat manfaat. Betul, Pak. Ya, dia mahasiswa dapat SKS. Ya, dosennya dapat KUM untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat tematik yang akan kami kembangkan. Berarti kebijakannya sudah berbasiskan riset ya Pak, kolaborasi dengan universitas ya Pak ya. Baik Pak. Itu penting ya. Penting sekali Pak, betul. Tertarik saya Pak terkait pembiayaan tadi Pak. Ini mungkin bisa pertanyaan terakhir Pak terkait penganggaran. Jadi selama ini Pak penganggaran dalam mendukung riset dan inovasi di Provinsi Bali itu biasanya dari APBD atau ada sumber-sumber lain Pak? Dari APBD. APBD Pak. APBD. Nah karena APBD kami terbatas, maka kerjasama dengan perguruan tinggi. Biayanya dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi kan dia punya sumber dari PNBP-nya. Dari pendapatan negara bukan pajaknya dan dari APBN. Nah, dia kan sudah mendapat program penelitian dan pengabdian masyarakat. Cuma judulnya belum ditentukan. Nah, judulnya dari pemerintah daerah yang menentukan. Jadi begitu. Iya, kolaborasi itu ya Pak. Iya, jadi tanpa mengeluarkan biaya kita. Gitu. Tapi ada Pak rencana ke depan untuk melakukan penganggaran di luar dari APBD, misalnya dengan kolaborasi swasta? Atau bisa. Sudah ada dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dan termasuk CSR. CSR ya Pak? Iya, CSR. Baik Pak, terima kasih banyak ini Pak atas waktu Bapak dan berkenan untuk diwawancara oleh kami. Mungkin terima kasih sekali atas waktunya Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Salam sehat selalu Bapak. Makasih. Selamat malam. Rahayu. Demikian pemirsa, sudah kita lalui acara Bincang Brida bersama dengan Gubernur Bali. Semoga Bincang Brida kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam inovasi.